Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Yuli. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik. Nah, materi kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda mengkristal, kemudian perubahan wujud benda menyublim, dan perubahan wujud benda mengembun. Jadi ada 3 pokok bahasan hari ini. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak diberi kemudahan untuk memahami materi hari ini. Silahkan menyimak video dari Bu Yuli. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda mengkristal, menyublim, dan mengembun. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda melalui laporan percobaan. Nah, Bu Yuli harap setelah pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajarannya. Kita mulai membahas materinya ya, perubahan wujud benda. Nah, yuk ingat kembali skema perubahan wujud benda. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda ada 6. Yang pertama, nomor 1, mencair. Kemudian yang kedua, menguap. Yang ketiga, menyublim. Yang keempat, membeku. Yang kelima, mengembun, dan yang keenam, mengkristal. Nah, anak-anak, perubahan wujud benda dipengaruhi oleh kalor atau energi panas. Mencair, menguap, dan menyublim, perubahan wujud bendanya menerima kalor. Sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal melepaskan kalor. Nah, anak-anak, bisa ingat ya, ada 6 perubahan wujud benda. Mencair yaitu perubahan wujud pada benda padat menjadi berwujud benda cair, maka dinamakan mencair. Kemudian membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, maka dinamakan membeku. Dan yang ketiga, menguap, yaitu peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi gas, sehingga dinamakan menguap. Selanjutnya kita akan membahas perubahan wujud benda menyublim. Nah, anak-anak, menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Contohnya, kapur barus jika diletakkan di ruangan terbuka, lama-kelamaan akan habis. Nah, anak-anak bisa melihat kadang-kadang ibu meletakkan kapur barus di lemari ataupun di kamar mandi. Nah, lama-kelamaan akan habis, berubah menjadi gas karena kapur barus menerima kalor atau energi panas yang ada pada ruangan. Nah, contoh selanjutnya adalah dry ice atau es kering. Es kering merupakan karbon dioksida berwujud padat. Nah, ketika menerima kalor akan berubah wujud menjadi gas, yaitu kabut. Nah, ini sering digunakan jika ada sebuah pertunjukan atau pementasan. Kita melihat ada asap. Nah, asap itu terbuat dari dry ice atau es kering. Nah, bisa paham ya anak-anak? Selanjutnya, perubahan wujud benda mengkristal. Anak-anak, mengkristal adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi padat. Mengkristal disebut pula dengan menghablur, atau ada juga yang menyebutnya disposisi.
Contoh perubahan wujud benda mengkristal yaitu uap air yang berwujud gas saat melepas kalor atau mengalami pendinginan akan berubah wujud menjadi kristal salju berwujud padat. Nah, jadi salah satu contoh mengkristal adalah terjadinya salju atau terbentuknya salju yang berasal dari gas atau uap air. Lalu perubahan wujud benda mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Nah, contohnya ketika anak-anak membuat minuman yang panas ataupun hangat, lalu kemudian anak-anak tutup. Nah, jika kita perhatikan, ada titik air pada permukaan dalam tutup gelas. Nah, titik air tersebut berasal dari uap air panas dalam gelas. Nah, itu merupakan perubahan wujud benda mengembun. Contoh perubahan wujud benda mengembun yang kedua, sering sekali anak-anak lakukan. Nah, ketika kita meletakkan air yang dingin pada gelas ataupun botol minum kita. Nah, kita perhatikan ada titik air pada permukaan luar gelas ataupun luar botol minum. Titik air itu berasal dari udara di luar gelas. Nah, contoh perubahan wujud benda mengembun lainnya yaitu embun di pagi hari yang berasal dari udara yang kehilangan kalor. Kita bisa menemukannya pada rerumputan ataupun daun-daun dari bunga-bunga di halaman rumah. Selanjutnya, embun pada kaca dalam mobil saat cuaca sedang hujan. Nah, ketika anak-anak berada dalam mobil, kemudian cuaca hujan, pasti kaca mobil akan mengembun. Nah, embun ini berasal dari udara dalam mobil yang akan menyesuaikan dengan udara di luar mobil saat sedang hujan. Nah, anak-anak perhatikan percobaan perubahan wujud benda berikut. Anak-anak tentu sering melihat ibu memasak air menggunakan ceret. Nah, ketika air mendidih, terjadi dua perubahan wujud benda. Yang pertama menguap. Nah, asap atau uap yang keluar dari mulut ceret adalah perubahan dari wujud benda cair menjadi gas karena mendapat kalor. Air menguap dan menjadi gas atau sering kita sebut sebagai uap air. Nah, jika uap air itu kita tampung dengan menggunakan benda lain yang lebih dingin, maka uap air atau gas itu akan mengembun dan menjadi berwujud cair kembali. Uap air melepaskan kalor sehingga kembali berwujud benda cair. Nah, anak-anak, kalor atau energi panas sangat mempengaruhi perubahan wujud benda. Pada percobaan kali ini, kalor atau energi panas berasal dari api yang dikeluarkan oleh kompor. Untuk selanjutnya, anak-anak akan melakukan percobaan untuk melihat apakah kalor mempengaruhi perubahan wujud benda atau tidak. Anak-anak dapat mengikuti langkah-langkah melakukan percobaan pada LKS yang sudah Bu Yuli berikan. Anak-anak bisa menuliskan hasil percobaan anak-anak pada laporan percobaan yang ada di LKS. Paham ya anak-anak? Nah, bagaimana anak-anak setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Yuli? Ternyata perubahan wujud benda mengkristal, menyublim, dan mengembun sering kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai materi hari ini? Sudah bisa menentukan contoh perubahan wujud benda?
Nah, insya Allah anak-anak bisa ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Bu Yuli. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Yuli akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.